Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, nama saya Rika Setia Manasa. Saya mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang teori perkembangan psikodinamika pada perkembangan peserta didik. Langsung saja. Baik, yang pertama kita mengenai teori psikodinamika. Apa sih itu psikodinamika? Teori ini memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal perkembangannya. Lingkungan awal merupakan fondasi yang menjadi pijakan kuat pada tahun-tahun berikutnya. Komponen yang bersifat sosioafektif sebagai penentu dinamika perkembangan individu. Tokoh yang membahas tentang teori ini, yang pertama ada Sigmund Freud dan yang kedua ada Erik Erikson. Selanjutnya, teori Sigmund Freud. Dalam menguraikan teorinya, Freud mengembangkan satu penjelasan tentang struktur dari dasar kepribadian. Teorinya menyatakan bahwa kepribadian tersusun dari 3 komponen. Yang pertama, id, kedua ego, dan yang ketiga superego. Id ada sejak lahir dan terdiri dari insting dan dorongan mendasar yang mencapai kepuasan langsung, tanpa menghiraukan konsekuensinya. Jika tidak dikendalikan, id akan menempatkan individu dalam konflik mendalam dengan orang lain dan masyarakat. Unsur kedua dari struktur kepribadian adalah ego, yang mulai berkembang selama tahun pertama kehidupan. Ego terdiri dari proses mental, daya penalaran, dan pikiran sehat, yang berusaha membantu id menemukan ekspresi tanpa mengalami masalah. Ego bekerja menurut prinsip realitas. Unsur ketiga dari unsur struktur kepribadian adalah superego, yang berkembang dari puncak kedewasaan, identifikasi, dan model orang tua, serta dari masyarakat. Superego mewakili nilai-nilai sosial yang tergabung dalam struktur kepribadian dari individu. Adapun mekanisme pertahanan diri yang merupakan cara untuk mengubah realitas yang ada dengan tujuan untuk memperkecil sakit jiwa. Mekanisme pertahanan digunakan secara tak sadar dan menjadi patologis atau penyakit jika digunakan secara berlebihan. Beberapa mekanisme pertahanan diri. Yang pertama, repression atau penekanan, berkenaan dengan dorongan hati yang tidak pantas dengan mendesaknya ke dalam pikiran tidak sadar. Dorongan ini terus menyebutkan konflik dan menggunakan pengaruh yang kuat terhadap perilaku kita. Yang kedua, regression atau kemunduran, kembali ke bentuk-bentuk awal atau kembali pada kemampuan tahap perkembangan sebelumnya, yaitu bentuk kekanak-kanakan dari perilaku kita menghadapi kegelisahan. Misalnya, anak yang sudah bersekolah di sekolah dasar kembali ngompol atau menghisap ibu jari. Yang ketiga, sublimation, penggantikan perilaku yang tidak disukai atau yang tidak layak dengan perilaku yang diterima secara sosial. Misalnya, remaja yang merasa marah dan ingin sekali memukul temannya, melakukan kegiatan olahraga untuk melepaskan rasa marah tersebut. Yang keempat, displacement atau penggantian, mengubah emosi yang kuat dari sumber frustasi dan melepaskannya kepada objek atau orang lain. Misalnya seorang anak yang marah kepada temannya, kemudian melampiaskannya keperasaannya pada hewan peliharaannya. Yang kelima, reaction formation atau pembentukan reaksi, bertindak yang sepenuhnya berlawanan dengan perasaan untuk menyembunyikan perasaan-perasaan atau kecenderungan yang tidak diterima. Sebagai contoh, seseorang yang menyukai orang lain, tetapi justru memperlihatkan perilaku seolah-olah membenci orang yang ia sukai tersebut. Selain mekanisme pertahanan diri, Freud menekankan pentingnya masa kanak-kanak. Freud berpikir bahwa kepribadian orang dewasa ditentukan oleh cara-cara mengatasi konflik atau sumber-sumber kenikmatan oral, anal, kemudian alat kelamin, serta tuntunan realitas. Bila konflik ini tidak diatasi, individu dapat mengalami perasaan yang mendalam pada perkembangan psikoseksual tertentu. Adapun tahapan perkembangan psikoseksual pada awal masa kanak-kanak menurut Freud adalah: yang pertama, tahap oral ialah tahap pertama yang berlangsung selama 18 bulan pertama kehidupan. Dalam mana kenikmatan bayi terpusat di sekitar mulut. Mengunyah, menghisap, dan menggigit adalah sumber utama kenikmatan. Tindakan-tindakan ini mengurangi tekanan atau ketegangan pada bayi. Yang kedua, tahap anal ialah tahap yang berlangsung antara usia
1-3 tahun. Kenikmatan terbesar pada anak meliputi lubang-lubang anus atau fungsi pengeluaran atau pembersihan yang diasosiasikan dengannya. Dalam pandangan Freud, latihan otot-otot lubang dubur mengurangi tekanan atau ketegangan. Yang ketiga, tahap balik ialah tahap yang berlangsung antara usia 3 dan 6 tahun. Balik berasal dari kata Latin palus yang berarti alat kelamin laki-laki. Selama tahap balik, kenikmatan berfokus pada alat kelamin. Ketika anak menemukan bahwa manipulasi diri dapat memberikan kenikmatan, dalam pandangan Freud, tahapan balik memiliki arti khusus dalam perkembangan kepribadian karena selama periode inilah Oedipus kompleks muncul. Oedipus kompleks muncul ialah konsep Freud pada anak kecil yang mengembangkan suatu keinginan yang mendalam untuk menggantikan orang tua yang sama jenis kelamin dengannya dan menikmati afeksi dari orang yang berbeda jenis kelamin dengannya. Bagaimana Oedipus kompleks diatasi? Pada usia kira-kira 5 hingga 6 tahun, anak-anak menyadari bahwa orang tua yang sama jenis kelamin dengannya dapat menghukum mereka atas keinginan incest mereka atau incestuous wishes. Untuk mengurangi konflik ini, anak mengidentifikasikan diri dengan orang tua yang sama jenis kelamin dengannya, dengan berusaha keras menjadi seperti orang tua yang sama jenis kelaminnya itu. Namun, bila konflik tidak teratasi, individu dapat terfiksasi pada tahap balik. Yang keempat, tahap laten, ialah tahap yang berlangsung antara kira-kira usia 6 tahun dan masa pubertas. Anak menekan semua minat terhadap seks dan mengembangkan keterampilan sosial dan intelektual. Kegiatan ini menyalurkan banyak energi anak ke dalam bidang-bidang yang aman secara emosional dan menolong anak melupakan konflik pada tahap balik yang sangat menekan. Yang kelima, tahap genital ialah tahap yang berawal dari masa pubertas dan seterusnya. Tahap ini ialah suatu masa kebangkitan seksual. Sumber kenikmatan seksual sekarang menjadi seseorang yang berada di luar keluarga. Freud yakin bahwa konflik yang tidak teratasi dengan orang tua terjadi kembali selama masa remaja. Bila teratasi, individu mampu membangun suatu hubungan cinta yang dewasa dan berfungsi secara mandiri sebagai seorang dewasa. Itu tadi mengenai teori Sigmund Freud. Selanjutnya, teori Erik Erikson. Yang pertama, tahapan perkembangan psikososial. Erikson memperluas teori dari Freud dengan mencoba meletakkan hubungan antara gejala psikis dan sisi edukatif, serta gejala masyarakat budaya di pihak lain. Peran pengasuhan dan lingkungan menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan perkembangan hidup individu. Dalam pandangannya, Erikson menyatakan bahwa masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan psikososial individu. Peranan ini dimulai dari aturan atau budaya masyarakat sampai pola asuh orang tua. Berkenaan dengan tahapan perkembangan psikososial pada individu, ada dua hal yang menjadi perhatian bersama dalam mencermati perkembangan psikososial ini, yaitu pertama, walaupun tiap individu melewati tahapan perkembangan sosial yang sama, namun tiap budaya mempunyai cara sendiri untuk menguatkan dan mengarahkan perilaku individu setiap tahapannya. Yang kedua, budaya dapat berubah seiring dengan waktu, dengan adanya kemajuan teknologi, pendidikan, urbanisasi, dan perkembangan lain yang membuat budaya harus berubah dan beradaptasi sesuai dengan lingkungan masyarakat dan kebutuhannya. Secara umum, tahapan perkembangan psikososial ini menekan perubahan perkembangan sepanjang siklus kehidupan manusia. Masing-masing tahap terdiri dari tugas yang khas yang menghadapkan individu pada suatu permasalahan atau krisis bila mana tidak dapat melampaui dengan baik. Semakin individu tersebut mampu mengatasi kritis, maka akan semakin sehat perkembangannya. Adapun 8 tahapan perkembangan psikoseksual sepanjang siklus kehidupan manusia dijelaskan secara rinci berikut ini. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Periode perkembangan antara 0 sampai 1 tahun. Karakteristik, suatu rasa percaya menuntut perasaan nyaman secara fisik dan sejumlah kecil ketakutan serta kekhawatiran akan masa depan. Oleh karena itu, kepercayaan pada masa bayi menentukan tahap bagi harapan seumur hidup bahwa dunia akan menjadi tempat tinggal yang baik dan menyenangkan. Yang kedua, otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu. Periode perkembangan ini dari tahun kedua. Karakteristik, setelah memperoleh kepercayaan dari pengasuh mereka, bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah milik mereka sendiri. Mereka mulai menyatakan rasa mandiri atau otonomi mereka.
Mereka menyadari kemampuan mereka. Bila bayi terlalu banyak dibatasi atau dihukum terlalu keras, mereka cenderung mengembangkan rasa malu dan ragu-ragu. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Periode ini berkembang pada usia 3-5 tahun. Karakteristik: ketika anak-anak prasekolah menghadapi suatu dunia sosial yang lebih luas, mereka lebih tertantang daripada ketika mereka masih bayi. Perilaku aktif dan bertujuan dituntut untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Anak-anak diharapkan menerima tanggung jawab atas tubuh mereka, perilaku mereka, mainan mereka, dan hewan peliharaan mereka. Perkembangan rasa tanggung jawab meningkatkan prakarsa. Namun, perasaan bersalah yang tidak menyenangkan dapat muncul bila anak tidak diberi kepercayaan dan dibuat merasa sangat cemas. Erikson memiliki pandangan yang positif terhadap tahap ini. Ia yakin bahwa kebanyakan rasa bersalah dengan cepat digantikan oleh rasa berhasil. Yang keempat, takut versus rasa rendah diri. Periode perkembangan ini antara 6 tahun sampai pubertas. Karakteristik: prakarsa anak-anak membawa mereka terlibat dalam kontak dengan pengalaman-pengalaman baru yang kaya. Ketika mereka beralih ke masa pertengahan dan akhir anak-anak, mereka mengarahkannya energi mereka menuju penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Tidak ada saat lain yang lebih bersemangat atau antusiastis untuk belajar daripada pada akhir periode perkembangan imajinasi pada masa awal anak-anak. Bahaya pada tahun-tahun sekolah dasar ialah perkembangan rasa rendah diri sampai perasaan tidak berkompeten dan tidak produktif. Erikson yakin bahwa guru memiliki tanggung jawab khusus bagi perkembangan ketemuan anak-anak. Guru seharusnya secara lembut tetap tegas memaksa anak-anak ke dalam perkelanaan untuk menemukan bahwa seorang dapat belajar mencapai sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sendiri. Yang kelima, identitas dan kebingungan identitas. Periode perkembangan ini antara remaja 10 tahun sampai 20 tahun. Karakteristik: pada masa ini individu dihadapkan dengan penemuan siapa mereka, bagaimana mereka nantinya, dan kemana mereka menuju dalam kehidupannya. Anak remaja dihadapkan dengan banyak peran baru dan status orang dewasa. Misalnya, orang tua harus mengizinkan anak remaja menjelajahi banyak peran dan jalan yang berbeda dalam suatu peran khusus. Jika anak remaja menjajaki peran-peran semacam itu dengan cara yang sehat dan tiba-tiba pada suatu jalan yang positif untuk diikuti dalam kehidupan, maka identitas yang positif akan dicapai. Jika suatu identitas pada anak remaja ditolakkan oleh orang tua, kalau anak remaja tidak secara memadai menjajaki banyak peran, dan jika jalan masa depan yang positif tidak dijelaskan, maka kebingungan identitas akan mengingat. Yang keenam, keakraban dan keterkucilan. Periode perkembangan ini antara 20 sampai 30 tahun. Karakteristik: pada masa ini, individu menghadapi tugas perkembangan pembentukan relasi intim dengan orang lain. Erikson menggambarkan keintiman sebagai penemuan diri sendiri pada diri orang lain, namun kehilangan diri sendiri. Saat anak muda berbentuk persahabatan yang sehat dan relasi akrab yang intim dengan orang lain, keintiman akan dicapai, kalau tidak, isolasi akan terjadi. Yang ketujuh, bangkit versus tetap mandek. Periode perkembangan ini antara 40-50 tahun. Karakteristik: persoalan utama ialah membantu generasi muda mengembangkan dan mengarahkan kehidupan yang berguna. Sampai inilah yang dimaksud Erikson dengan generativity. Perasaan belum melakukan sesuatu untuk mendorong generasi berikutnya ialah stagnation. Yang kedelapan, keutuhan dan keputusasaan. Pada periode perkembangan ini antara di atas usia 60 tahun ke atas. Karakteristik: pada tahun-tahun terakhir kehidupan, kita menoleh ke belakang dan mengevaluasi apa yang telah kita lakukan dengan kehidupan kita. Melalui banyak rute yang berbeda, manusia lanjut usia barangkali telah mengembangkan pandangan yang positif pada kebanyakan atau semua tahap perkembangan sebelumnya. Selanjutnya, penekanan pada identitas. Erikson selalu menekankan bahwa individu selalu mencari identitas pada tiap tahapan perkembangan. Identitas merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi individu, sehingga secara sadar maupun tidak sadar, individu tersebut selalu mencari identitas dirinya. Identitas merupakan pengertian antara penerimaan dan pengertian untuk diri individu maupun untuk masyarakat. Setiap tahapan, individu akan berusaha mencari jawaban atas pertanyaannya atas siapa aku,
Bila proses pencarian identitas diri berjalan baik, maka untuk tahapan perkembangan selanjutnya akan semakin kuat, walaupun akan tetap mencari puncak krisis pada masa remaja. Menurut Erikson, dalam mempelajari individu ada 3 metode baru yang dapat digunakan dalam mempelajari perkembangannya, yaitu yang pertama observasi langsung, yang kedua perbandingan cross-kultural, dan ketiga ada sejarah psikologis. Selanjutnya, peran terhadap perkembangan. Teori psikoanalitis Freud menekankan pentingnya pengalaman masa kanak-kanak awal dan motivasi di bawah sadar dalam mempengaruhi perilaku dalam perkembangan individu. Selain itu, Erikson membagi perkembangan manusia menjadi 8 tahap dan mengatakan bahwa individu memiliki tugas perkembangan psikososial yang perlu dikuasai selama tiap tahap hidupnya sepanjang rentang kehidupannya. Itu tadi teman-teman mengenai teori dari Sigmund Freud dan Erik Erikson tentang teori perkembangan psikodinamika. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kata yang salah baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.